adalah sebuah kecintaan terhadap gamelan Bali, tradisi yang saya warisi sejak kecil. Dari sana muncul sebuah keinginan untuk memiliki sebuah komunitas, atau secara tradisi dikatakan sebagai sekel. Jadi komunitas ini saya namakan Gamelan Yuganada. Nah, kenapa Gamelan Yuganada? Kenapa tidak sekel Yuganada? Karena konteksnya keinginan saya untuk membawa komunitas ini selevel dengan komunitas-komunitas global. Artinya gamelan itu adalah sebuah orkes, sebuah barungan, dan Yuganada itu adalah nama dari barungan dan nama dari komunitas ini. Gamelan Yuganada sebenarnya sudah dirintis dari tahun 2013. Saya pulang dari Kanada, mengumpulkan musisi-musisi yang sebenarnya adalah bekas murid-murid saya. Jadi 2013 memulai itu, 2014 kita mengadakan event bernama Tribute to Gong Kebiar. Dari sanalah awal kebersamaan kita. Nah, 2015 kita mengikuti kompetisi di Korea, mendapatkan juara Minister of Culture and Education Prize. Jadi itu kayaknya itu juara 3. 2016 kita diundang untuk pentas di Kaleidoscope Drumming Nation di Kuala Lumpur, itu 2016, juga di Jakarta. Tetapi pada masa-masa itu saya belum menemukan nama yang jelas, nama yang pasti gitu, untuk grup ini. Nah, setelah 2017-2018 mulailah menemukan satu nama, yaitu Yuganada. Kalau itu kata itu dibagi dua, yaitu yuga dan nada. Yuga itu adalah kata lain, mungkin bisa dikatakan sebagai yoga, artinya kontemplasi. Nada itu ya suara, bunyi. Jadi Yuganada adalah secara sederhana itu merupakan suara atau bunyi kontemplasi. Jadi diharapkan Yuganada bisa menjadi sebuah wadah bagi komunitas kita atau musisi-musisi kita untuk bisa memikirkan secara dalam, secara kontemplatif, cara pandang baru pengolahan nada. Sejak tahun 2017 secara berturut-turut, 2017, 18, 19, saya mendapatkan komisi atau istilahnya sebuah event itu untuk mengisi acara pertemuan private dari IBM. 2017 itu namanya 100% Club, 2018 juga 100% Club, dan sekarang itu levelnya setingkat lebih tinggi dari APC, yaitu Best of IBM. Jadi anggota-anggota IBM yang berprestasi itu dikumpulkan di Bali, dijamu, disuguhkan sebuah pertunjukan yang mereka inginkan itu berkelas gitu. Nah, ini di acara ini di tahun 2017-18 itu saya membuat sebuah karya yang dibagi 3, itu namanya Balinese Fable Story. Itu isinya adalah sebuah cerita yang mengutamakan karakter-karakter binatang
seperti itu, fable itu kan seperti tantri ya, kalau di Bali itu tantri. Nah itu dibahasakan baru, dikemas baru dengan iringan gamelan yang juga sifatnya baru, tariannya juga baru. Nah itu dikemas supaya bisa berhubungan dengan acara mereka. Intinya ini kan commission gitu. Nah sekarang 2019 kita juga mendapatkan commission ini lagi untuk mengisi beberapa slot yang ada di acara mereka. Itu satu, kita disuruh untuk mengisi di business session 2 kali, dan juga di welcoming party itu diadakan di Mulia Hotel. Business sessionnya diadakan di BNDCC, jadi Bali Nusa Dua Convention Center. Nah untuk yang di Mulia itu adalah welcome party. Jadi bagaimana tamu-tamu mereka datang itu disebutkan ucapan selamat datang dengan ciri khas Bali. Jadi di sana kita hanya mengisi di awal tari pembukaan dan tari pergaulan. Nah untuk yang di business session itu ada 4 materi. Yang satu itu adalah, itu mereka namakan cultural bite. Cultural bite 1 itu kita membuat karya yang berjudul Tirta Puja. Di sana karya itu mengeksplorasi gerak-gerak baru berdasarkan pemujaan sumber mata air yang ada di Bali. Jadi intinya pesan yang disampaikan di sana itu bagaimana kita bisa untuk memberikan apresiasi atau tidak menggunakan air secara berlebihan untuk kehidupan kita. Intinya air itu sangat penting bagi kehidupan. Nah sebagai koreografer itu Anak Agung Rahma Putra, komposer Putu Adi Septa Suja Putra, saya sebagai direktor mengemas garapan itu, mengkombinasikan gamelan dan musik barat, dan juga tarian dan beberapa properti seperti ikan-ikan yang dibuat secara indah gitu. Nah untuk yang cultural bite 2 itu lebih kepada mengeksplorasi gerak dan sumber-sumber gerak berdasarkan warna, itu namanya campuh. Nah, di karya itu berbagai macam hal yang berhubungan dengan perpaduan 2 hal yang berbeda tetapi tetap berkolerasi itu disebutkan. Gamelannya juga, iringannya juga menggunakan gamelan dan musik barat. Nah untuk yang karya campuh ini koreografernya itu Gede Krishna. Untuk cultural bite 3 itu kita menyuguhkan konsep dasar Dua Bineda yang ada di Bali itu ya adalah kebaikan dan keburukan, atau dharma dan adharma, dengan simbol barong dan randa. Jadi itu pementasan barong randa ini dikemas baru dengan struktur dan fondasi yang memang benar-benar baru. Jadi itu ada video mapping dan juga video background yang disusun apik oleh desainer ternama Ubud, itu Mang Ina yang membuat. Jadi videonya cukup apik, cukup bagus, dan bisa berhubungan secara langsung dengan garapan. Untuk yang terakhir itu merupakan sebuah tari penyambutan. Jadi tidak membuat baru, penyambutan yang sudah ada, namanya Puja Bersami. Dari keempat ini pertunjukan berjalan lancar dan baik dan sangat diapresiasi oleh penonton. Itu saya mendapatkan banyak sekali review-review yang sangat baik dari pementasan kita.
Nah, mudah-mudahan kolaborasi ini bisa berlanjut di masa depan. Saya Anak Agung Gede Agung Rahma Putra, pendiri dari Sanggar Seni Pancar Langit. Di sini kami dari Sanggar Seni Pancar Langit berkolaborasi dengan Yuga Nada. Kami sangat bangga dan merasa sangat luar biasa sekali berkolaborasi dengan Yuga Nada, karena di sini kami belajar, banyak sekali belajar, terutama di manajemen, dari segi kedisiplinan tata kelola pertunjukan, dan juga dari profesional dengan kontrak. Jadi di sini kami sangat senang sekali dan merasa sangat bahagia bisa berkolaborasi dengan Yuga Nada, dan kami akan menghasilkan karya yang luar biasa. Kami sangat senang, terutama banyak sekali bisa belajar di sini, belajar tentang manajemen seni, pengelolaan seni, dan juga termasuk sistem kontrak. Dan bagi kami, manajemen di Bali belum semuanya menerapkan sistem kontrak. Karena di sini sangat penting sekali bagaimana kita menumbuhkan komitmen melalui tanggung jawab sebagai seorang seniman yang profesional. Nah, di sini kami melihat kinerja daripada Yuga Nada sangat profesional. Jadi kami sangat apresiasi dan akan mengadopsi sistem tersebut. Saya Gede Krisna dari Napak 7. Di sini saya selaku koreografer. Kesan saya bekerja sama dan berkolaborasi dengan gamelan Yuga Nada yaitu dapat belajar bekerja sama, dapat belajar dari seniman-seniman lokal, tidak hanya lokal tapi bisa belajar dengan seniman-seniman dari luar. Itu pesan saya sangat dalam pementasan ini saya bertugas sebagai koreografer dengan judul karya itu Campuh. Sini saya terinspirasi dari air campuhan, di mana bertemunya dua aliran sungai di dalam satu titik dan mentransformasikannya ke dalam bentuk karya yang mengkolaborasikan tradisi dan modern, di mana tradisi dibalut dengan satu dari segi kostum yaitu glow in the dark, agar kelihatan tubuh penari itu bercahaya. Itu, terima kasih. Salam budaya. Saya dari Gamelan Suling Gita Semarang. Ini pertama kali melakukan kolaborasi dengan Gamelan Yuga Nada. Sangat senang sekali melakukan kegiatan berkesenian dengan orang-orang yang memang memiliki konsentrasi dan pengabdian tinggi terhadap seni. Jadi ini bagi Gamelan Suling Gita Semarang menjadi pengalaman tersendiri untuk meningkatkan atau menambah relasi komunitas ke komunitas, untuk kita bisa bekerja sama lebih lanjut dalam rangka kita mencintai kesenian dan kebudayaan kita yang ada di Bali. Terima kasih. Salam budaya, Om Swastiastu. Kami dari saya perwakilan dari komunitas seni Pancar Langit. Jadi yang pertama itu kami apresiasi yaitu profesionalisme, komitmen, dan juga keseriusannya dalam melakukan sesuatu dan menjalankan sesuatu. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat memanage kedisiplinan kami, terutama berkutat di bidang kesenian. Jadi saya sangat berterima kasih banyak dengan Gamelan Yuga Nada karena memberikan kami, khususnya dari komunitas Pancar Langit, kesempatan untuk bekerja sama, dan harapan kami ke depannya kerjasama ini bisa berkesinambungan dan juga saling mengisi dan memberikan pengalaman-pengalaman baru yang akan menjadikan kami sebagai generasi muda seniman yang berkarakter. Terima kasih. Salam budaya, Om Swastiastu. Baik, di sini saya sebagai anggota pergelaran dari yang berkolaborasi dengan Gamelan Yuga Nada. Di sini saya sangat senang dalam bergabung untuk
gamelan Yuganado di sini. Di sini saya tidak hanya baru sekali melakukan kolaborasi dengan gamelan Yuganado. Di sini saya sudah melakukan kolaborasi sebanyak 3 kali dari 2 tahun yang lalu, tahun lalu dan tahun sekarang. Dari pengalaman dari ikut berkolaborasi dengan gamelan Yuganado di sini ini, saya mendapat banyak pengalaman dalam menjaga kedisiplinan, ketepatan waktu dan lain sebagainya. Di sini intinya saya sangat senang berkolaborasi dengan gamelan Yuganado. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Nama saya Nyuputu Suci Pramesti. Di sini merupakan kali ketiga buat saya berkolaborasi atau bekerja sama dengan gamelan Yuganado. Ini merupakan pengalaman yang sangat luar biasa buat saya, di mana saya merasa di sini para seniman sangat dihargai. Kedepannya saya berharap semoga dapat bekerja sama kembali dengan gamelan Yuganado. Terima kasih. Om Santi. Nama saya Ricky. Di event ini saya merupakan salah satu pemusik dari seksi string quartet, dan ini merupakan satu pengalaman pertama saya dan teman-teman string quartet bekerja sama dengan gamelan Yuganado. Pengalaman yang unik dan menarik karena kita tahu bahwa musik gamelan dan string quartet dari musik barat merupakan berasal dari 2 sistem musik yang berbeda. Jadi menarik karena dalam proses pelatihannya ada banyak kendala di sana sini, dan yang menarik adalah bagaimana sang komposer Yuganado untuk memadukan antara 2 sistem musik yang berbeda ini menjadi satu harmonisasi yang indah dan menarik. Tentu saja dengan paduan juga dengan teman-teman penari ya. Harapan saya ada banyak lahir komposisi-komposisi baru semacam ini, di mana dapat menjadi ruang eksplorasi dan eksperimen untuk melahirkan musik-musik baru. Saya kira itu. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya mewakili dari tim Properti. Adapun pada event pada hari ini kami bekerjasama dengan gamelan Yuganado adalah tahun kedua kami. Sebelumnya pada tahun 2018 kami sudah bekerjasama membuat properti dengan gamelan Yuganado, dan pada tahun kali ini kami dipercaya kembali untuk membuat properti yang akan dipentaskan oleh gamelan Yuganado dan Sanggar Pancalangit. Besar harapan kami semoga tim properti kami dan gamelan Yuganado tetap bersinambungan, tetap saling membantu. Semoga kedepannya kami tetap bisa dipercaya kembali. Mungkin itu saja. Om Sedi.